Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih ada kami berdua, ada Bro Ayum di sini juga yang mau berbagi ceritanya ke kawan-kawan semuanya. Hari ini hari libur ya, karena bertepatan dengan Maulid Nabi. Iya. Tanggal merah, tapi tayangnya nanti. Betul ini sekali. nanti ya bertepatan dengan hari ini. Monggo Bro Ayum, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas Barangkali kesempatannya. mau nanya kabar atau apa gitu. Iya, kabarnya gimana Mas? Baik aja, alhamdulillah. Baik, ya. Seperti biasa. Udah nanya kan udah gitu aja nanya. Aku nanya aja gak berani, saking berkarismanya. Sangel. Oke, aku tanya apa kawan-kawan dulu ya Mas. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngopur semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dari manapun saatnya. Amin. Kembali kita di ngobrolin yang horor-horor bersama Mas Biru dan diriku tentunya. Seperti biasa kita akan menyajikan cerita-cerita yang penuh dengan horor, tapi katanya banyak bercandanya, padahal kan nggak sama sekali kan. Iya. Itu dusta belaka ya kan. Tapi kita akan coba tetap berusaha untuk sehoror mungkin. Selamat datang juga buat teman-teman yang baru gabung atau baru mampir di channel ini. Semoga segera gabung, semoga betah begitu aja. Amin. Udah Pi. Ya udah gitu aja. Itu aja ya. Ayo drong, cepet drong. Ini gondrong nih. Sudah gondrong, sudah tahuan kan. Baiklah, ini ada sebuah kisah. Grace banget. Kisah ini sangat grace. Karena baru dapat tadi malam. Ada seorang teman dan dirimu pasti mengenal orang tersebut. Belum tentu karena memang orang itu nggak terkenal. Iya. Terus terang. Gue kenal orang biasanya 2 hari, habis itu lupa gitu. Betul. Jadi sorry aja ya. Kalau aku 2 jam harus kenalan lagi gitu. Juga. Cuman memang beliau bukan seorang yang terkenal, tapi lebih cenderung banyak ngerusui gitu loh. Ada gitu nyumpel kalau lagi ngetek, tahu-tahu duduk di pojokan nggak ngomong. Oh ini berarti itu ya. Iya. Oh berhala gitu. Iya semacam seperti itu. Jadi kayak manekin. Iya manekin. Iya. Tapi nyimak tahu nggak boleh kita ngomong sesuatu yang sifatnya rahasia. Tahu dia itu kayak recorder seperti itu. Iya benar. Itu gibahin pagi-pagi enak banget. Kayak teman dekat namanya Mas Jasuli. Kenal kan? Kenal tentu aja kenal. Laling-laling dulu gitu. Semalam itu habis acara Maulid kan 12-an ya. Beliau itu datang ke sana ke tempatku, terus kosong, akhirnya ke tempat tongkrongan kayak gitu kan. Tapi dia lupa katanya. Waduh, berkata gowo kayak gitu. Pura-pura. Iya, itu kan. Pura-pura lupa itu. Pura-pura lupa sering terjadi di dia nggak nonton kan? Dia nggak nonton ya udah ketahuan. HP-nya lagi rusak sih. Aman. Iya, pura-puranya kayak gitu. Oh, iya berkata berkat. Muridin kan dapat berkat biasanya 12. Itu nggak dibawa katanya. Mukanya aku paling iya Jul, terus Rimen. Asli mikir, oh alah gugup sih kayak gitu. Udah duduk aja, ini kopi ada seperti itu. Ya buat password aja ngobrol-ngobrol yang lain maksudnya. Jasuli mah tetap di pojokan. Diem ngopi, diem HP-an enggak. Ada di alamnya sendiri gitu. Lama-lama karena memang manusia hidup ya. Kalau misalnya nggak diajak ngomong, takutnya merasa diajukan. Kalau diajak ngomong salah kata kunci, aku yang repot. Contohnya dia mungkin nggak terlalu paham banyak hal, tapi menguasai banget walaupun nggak bergelut di bidang itu. Contohnya dara, burung dara, hafal semua. Iya, kalau nyebut dara gitu, langsung hatam. Gitu. Bisa 3 jam itu untuk satu kitab dara itu burung dara. Itu ngomongin dara dari punya siapa yang harganya miliaran, klubnya ini. Kamu punya darah dulu? Enggak, tapi paham. Iya, jangan sampai nyebut kata kunci burung dara. Makanya kan harusnya ya itu yang sederhana aja. Kerja tadi Jul, kerja jawabnya sedikit. Apa jawabnya sedikit? Tapi dia kayak ada yang serius. Kenapa datang di malam 12 kan biasanya capek malam Maulid. Terus harus ketemu bocah, besok mau kerja lagi kan. Biasanya libur sih. Tapi biasanya nggak datang waya-waya kayak gitu. Kayak ada yang mau disampaikan. Berhubung teman-teman itu kayak lagi sibuk sendiri, ngobrolnya dengan aku. Yung mana sih? Karena aku udah di sini. Ini perak maning, mau deket lagi, mau cerita serius, Aduh darah nih. Iya. Aja dara lucu, aku bilang kayak jangan tentang burung dara. Aku nggak paham banget. Kalau makan burung dara digoreng seneng. Ora, katanya enggak. Siapa? Kemarin ada cerita begini. Horor nih aku bilang kan. Iya, cerita horor asli.
Jadi kemarin kan aku memang garis. Jadi kemarin itu lagi ada rada pusing pikirannya karena memang dia kan produk sesuatu yang hubungannya sama besi-besi itu ya, terus disetorin ke seseorang. Nah, keluarannya jadi giro, dikepuk, dicairkan ternyata kosong. Pusing kan, harus beli barang lagi buat produksi segala macam. Akhirnya dia wirawiri bahasanya nyari temen yang kayaknya bisa buat ngasih suntikan lah kayak gitu. Pikirannya kan mumet. Itu awalnya saya itu jalan kan ngulon, mau ke tempatmu. Kamu aja katanya kayaknya banyak nggak punyanya katanya, ngeletek duluan. Akhirnya aku ngalor tempat saudara banyak zongnya, tapi alhamdulillah satu saudara bisa ngasih sih dengan tengah waktu. Kemudian kenapa aku udah dapat duit ini buat bisa nutup janjinya si bos yang tak kirim juga kayaknya kecandak lah waktunya. Tetap masih nggak tenang perasaan ini kenapa kata dia kayak gitu. Nah tempat tinggalnya kan di belakang ada rel ya, di belakang kita ada rel, ditarik ngalor persis ke sana. Itu mertuanya deket rel rumahnya kayak gitu kan. Itu mau deket rumah, makin deket rumah saya makin nggak tenang, makin gundah gulana yung. Sudah mau gundah gulana kan angel. Kamu bisa nonton film apa Jul? Langsung ngomong gundah. Ya maksudnya orang segmen katanya. Nah kayak gitu aja nggak tenang. Jadi bawa motor ngerokok aja di sini udah nyelip, mandek, hidupin lagi. Rokok masih hidup kayak gitu. Berhenti di makam Mangkurat kan ada di sana kan. Di situ berhenti. Aku kayaknya pengen kemana lagi ya, kayak nggak pengen pulang kayak gitu kan. Tapi udah malam, nanti bocah kan punya anak kan 3. Kalau misalnya bangun yang kecil-kecil nyari bapak begitu. Akhirnya wis aku balik. Nah itu kan ngetan ketemu sama perlintasan kereta api yang nggak berpalang pintu dan pernah sering terjadi kecelakaan di situ kan. Ada korban nyawa juga. Di situ karena memang saya hafal banget jam-jamnya kereta lewat jam berapa, itu bukan jam lewatnya kereta. Aku rada kencang bawa motor, memang pikiran sih rada nampiang begitu ya, rada nggak fokus, tapi emang kosong. Memang bisa dilihat kiri kanan itu nggak ada kereta. Adapun kejangkau lah aku bisa kencang kayak gitu. Tapi mungkin ketika hampir mau 2 meteran, 3 meteran, aku itu melihat di sudut mata sebelah kiri ada sosok hitam. Itu 2 meter 3 meteran dari rel. Dari planet apa gitu? Dari rel. Dari Mars. Ya dari rel. Dari motor ke rel. Dari motor ke rel. Dia ngeliat lirik. Udah deket. Itu ada sesosok apa sebentuk. Maksudnya nggak jelas nggak jelas itu sosok orang atau apa. Yang jelas bayangan hitam nggak terlalu gede. Tapi kayak dari jauh itu bos kencang banget jalannya. Aku itu nggak bisa ngerem, bener-bener nggak bisa ngerem, nggak nyandak kayak gitu loh, karena memang kan naik harus kayak gitu kan, digas, kerasa banget nabraknya, bener-bener nabrak, saya itu nafas itu ya, padahal ngerasa sehat banget, langsung sesak, mendadak itu ngerasa sesak, kayak gitu ada bunyi, nggak disengaja betul, gitu, kayak gitu Pak, harus itu minum obat yang ada talinya kan, kalau itu bisa. Kok cepet ya Bi? Aku masih mikirin loh dulu. Nggak usah dibahas ya. Nggak usah dibahas. Bukan ranah kita. Bukan ranah kita tentu. Nanti kita yang kaya sendiri ya. Jangan. Akhirnya apa? Dia melanjutkan perjalanan dengan pertanyaan. Miki si apa ya? Tadi itu apa? Kok hitam cepet? Tadi aja kosong waktu agak jauhan. Kok deket? Kayak sengaja menabrakan diri ke aku. Apa emang? Nggak tahu deh. Pokoknya, saya kerasa sesek banget. Langsung berat, rasa ada yang gandul bener-bener. Nah, dia ngerasa sendiri gini, Bi, jangan-jangan nanti ngikut ke rumah kayak gitu. Jangan-jangan ngikut ke rumah. Ini aku badan langsung nggak enak. Naik motor itu motor ya Matic dengan kondisi prima seprimanya standarnya Jazuli ya kan. Motor baru juga, belum terlalu lama. Betul. Baru motor second dengan standar Jazuli kan susah banget. Ya kan, kecepatannya sekian itu kok gas abot digas itu ini susah di handle itu keras Bi, udah keras ngeden kayak aku tuh boncengin sesuatu yang tanya Jul di standar nggak, standar tengah nggak katanya. Iya kan, siapa tahu di standar tengah mau digas kayak gimana juga nggak jalan. Iya,
menanyakan sedetail cerita itu harus ke detail ya. Apa dia itu nyangkut di pohonan kayak gitu atau kan. gimana? Iya kalau nyangkut di palang yang di rel itu bisa ya Bi? Bisa. Tapi katanya sih nggak nyangkut. Pokoknya saya itu berat nyampe itu lurus ke arah Ngetan. Dari rel kan turun begitu ya. Berarti ini kalau tadi kan lu bilang dari sini kan, berarti dari arah utara ya. Betul. Iya. Oh dari arah Kulon. Daerah Rakulon nyebrang ke Ngetan. Iya, berarti sosok hitam itu dari arah Betul utara. sekali, dari itu arah dari arah utara. makam. Ada makam. di situ. Oh, ada makam di situ. Ada Bi? makam di situ, makam tua juga. Makam tua ya, tapi nggak tua-tua banget. Lumayan tua sih, enggak sih lumayan tua. Lumayan tua ya. Ya, Pak, dia nyebrang, motor itu kerasa berat banget, kayak ada yang nggak bonceng juga, enggak di tubuh saya, katanya di tubuh saya, jadi satu lah seperti itu. Tapi kamu bisa menguasai saya bisa. Saya baca-baca tapi makin berat. Tanya bacanya apa dulu gitu. Iya. Pancasila ya nggak mempan. Nggak mempan. Apalagi juga nggak mempan. Ini iya juga sih. Baca berita apa? Kadang detail-detail seperti itu sering tak terlewatkan kayak gitu. Bacanya apa dulu? Bacanya apa dulu? Pastiin gimana bacanya benar apa salah gitu. Baca WA itu pantesan. Baca WA, stepnya nyangkut di bawah yang nggak jalan. Digas nggak jalan. Nggak jalan. Habis hujan pula kan. Nah itu benar. Terus akhirnya? Anggap saja semua nggak seperti itu, tapi motor normal dia merasa ada di dirinya dia itu sosok lain yang ikut sama aku. Nggak jelas, umpamanya nggak jelas, aku ngerasa nggak enak. Nah dari tempat rel kereta tersebut sampai ke pertigaan. Nanti dari pertigaan itu belok kiri ke rumahnya dia ya. Oh daerah situ, di situ ada SD kalau nggak salah. Betul, ada SD, ada kelurahan. Ada kelurahan, betul. Iya kan. Nah sebentar, dia itu jalan sampai ke Pertelon aja. Motor perasaan lama banget, padahal jalanan itu ya habis diuruk aspal-aspal lumayan, tapi motor susah banget. Tadi dalam hati, aduh jangan-jangan ikut. Dia tahu bocah-bocah itu bocil-bocil masih usia setahun setengah. Ada yang gede SD kelas 4, tapi yang kecil-kecil itu kan usia 2 tahun lah, 2 tahun kurang. Itu sensitif, maksudnya kalau ada sesuatu yang hubungannya kayak gitu. Nangis ya nggak mau mandek, nggak mau berhenti. Hanya pas, aduh ini lepas dibaca-baca tadi ya, nggak mau lepas juga. Tapi pas belokan rada enteng, pas belokan ke kiri, ke kiri gini, nggak ke kanan ke kiri, ngalor. Iya, tadi pertigaan kan bilangnya belok ke kanan. Oh iya benar, kira ke kanan boleh. Kanan. Ya dari arah situ ya kanan. Ya sulit kalau cerita ke arah selatan enggak lu. Daripada aku yang salah kan mendingan aku jalan Jasuli. Masa aku yang salah sih? Terus mendingan jalan Jasuli kan. Nah terus belok kanan, belok kanan itu semakin enteng. Wah lepas, berarti bacaannya ketenanganku itu bisa bikin lepas makhluk ini. Lepas nyantai lagi, tapi rasa gundah itu masih ada. Ada pertanyaan. Sorry tadi yang anak kecil gimana sih maksudnya? Gue nggak ngerti. Bocahnya. Nah, dia kan punya anak 3 kayak gitu. Kan dia belum pulang rumah. Iya takutnya. Kejadian yang udah begitu. Takutnya nempel, pas pulang ke rumah anaknya kejer gitu. Iya, kalau enggak nempel ke anaknya, kalau enggak nempel ke neneknya istrinya. Iya kan, kayak gitu. Oh iya, gue ngerti. Tadi sempat putus gue blank. Enggak apa-apa, sering terjadi di kota-kota besar. Terus kanan, kemudian enteng, dia merasa legaan, tapi tetap aja ada rasa jangan ngikutin di belakangnya. Kayak dia tuh sesuatu kayak gitu. Akhirnya wis balik sampai ke rumah mertuanya itu kan nggak langsung pinggir jalan, masih masuk gang kecil lagi, pas sama motor kan. Gang kecilnya kemana? Kiri, belok kiri. Itu nembus kuburan bukan? Hampir. Hampir. Tapi situ jalan situ. Iya sekitar situ banyak kuburan, heran di situ. Gue tahu daerah situ. Hasilnya apa? Tahu aja ini. Pura-pura tahu juga. Pura-pura tahu aja. Gue kalau nanya ada kuburan, iya ada gitu. Ada mesti. Oh iya ada kejadian itu. Kan dulu pernah dibahas. Anak muda sering nonton macam-macam. Orang tua ngomong udah tahu semua, keren. Sampai di rumah itu baru buka pintu, bocah kan digendongan istri, langsung nangisnya udah kayak langsung style full volume gitu. Langsung nggak mau. Jadi mau buka pintu itu anaknya itu dorong-dorong pegangan sesuatu kayak di kastok begitu. Jangan ke arah bapak. Jangan bapak. Iya pakai bocah kenang apa sih pak kayak gitu.
panas nih, panas mungkin badannya panas atau orang mikir baik-baik aja. Tadi emang sore tidur jam 9 bangun sampai jam sekarang itu kan mau tengah 12-an. Terus kenapa sih? Emang kenapa? Nggak tahu. Kok takut sih Pak? Mau ke situ kok takut? Ke arah Bapak kok takut? Dia itu Bapak bisa ngomong mah sambil nangis kecer kayak gitu. Nah, Jazuli itu merasa ada lagi, Bi. Saat buka pintu, sesek lagi. Wah, bangsat udah kayak gitu. Kamu ikut aku lagi. Jangan gangguin aku, lepas sana, lepas. Istrinya malah ketakutan. Pak, anak apa nih sing lepas apa nih? Tas, Pak. Mau diambilin tasnya yang tas pinggang begitu. Duduk awas, semingkir. Dia seolah-olah kan, Bi. Sosok tangan main, bacain macam-macam. Malah ada yang baca sendiri. Jadi dia mingkem ada suara, Bi. Tapi di mana? Pak yang baca ayat kursi, ikut baca ayat kursi, Bi. Tapi siapa? Lingak-linguk. Kan tetangganya rengket-rengket begitu kan. Sempat keluar. Si Jazuli itu keluar ke samping. Sepi. Orang tetangganya jualan, Bi, di depan. Sepi semua. Yang baca siapa? Ke dalam lagi, nyesek lagi. Coba bacanya kecil-kecilan aja. Nggak pakai volume yang keras. Cuman gremeng-gremeng ngikut bacanya. Malah ngomong. Salah macanya kayak gitu, dibenerin sama yang nggak kelihatan kan. Akhirnya dia langsung menuju ke belakang. Awas bocahnya jangan deket-deket aku kayak gitu kan. Mau sih nangis kejer. Mertuane, anak apa sih Jul? Kastolan ngendi sih Jul kayak gitu yang perempuan. Jazuli itu pegawaiannya yang laki-laki seperti itu. Gelendangan balik gawani belis katanya kalau pulang bawain belis. Mungkin Jazuli nggak sering bawa oleh-oleh kali. Ini Jazuli mungkin kalau nonton bangset gitu ya. Jadi dia malah oleh-olehnya belis kayak gitu. Oleh-oleh belis lebih. Ini tuh langsung ke belakang. Kata orang tua kalau habis dari mana-mana itu ke sumur dulu, ke kolam, bersih-bersih, syukur-syukur wudhu, biar yang dari luar itu lepas kayak gitu kan. Nggak lepas juga yuk, masih anakku kejar. Nah itu kita itu berdua. Mertua silent, tetap di kamar. Mungkin lagi sesuatu Pak Jul. Nunggulah udah tua-tua banget begitu orang pada sakit. Ya siapa tahu ya Bi ya. Lumayanan kan pinggirannya atau apa. Terus mereka nggak ada yang keluar. Jazuli itu sibuk sama istrinya nenangin bocah yang nangis itu. Tapi mau didekatin gimana? Biasanya kan dilurut banget sama ayahnya. Itu perempuan Bi. Tapi mau dipegang nggak mau, deket nggak mau. Akhirnya jauh-jauhan, tapi ditinggal tambah kencang, didekatin nggak mau, tambah nangis. Susah ngumpulin temen yang kayaknya orang-orang lingkungan situ, ustadz kayak siapa buat nenangin. Tapi memang hari-hari itu kan lagi ramai maulid. Mungkin banyak sibuk acara atau apa, nggak ada yang ini, nggak ada yang nyaut lah. HP bener-bener nggak ada kontak yang bisa dihubungi. Akhirnya dia coba tenang, ngomong sama mertuanya. Mbah, ke putune sih mbah putune durusi metu keluar ini cucunya, ini cucunya. Akhirnya keluar itu kedar-kedar sarung begini kan, yang perempuan itu si nangis, padahal ya orang bukan rumah gede Bi, kedengeran tentunya kan, si nangis, yuk melumbah, mau melumbahnya. Jul, metu kayak gitu. Jul, kamu keluar sana, di luar jangan di dalam. Itu bocahnya anteng. Mau masuk lagi baru nyelongot kepalanya, nangis lagi Bi. Aku malah kayak buat main-main loh. Apa benar di dalam diriku? Jadi cuman buka pintu begitu, nangis, tutup lagi diem. Dibuka lagi nangis lagi kayak gitu. Aduh, ada dalam diri aku benar-benar apa sesuatu yang tadi ya di hal itu. Akhirnya dia coba tenang, kata teman-teman kalau misalnya kayak gitu mau dibacain ayat kayak apa, kalau kita nggak yakin sama juga bohong. Akhirnya dia aku minta tolong sama Gusti Allah, minta dilepasin kayak gitu. Enakan, badan gue enakan. Ke dalam ternyata istri udah bikin kopi, minum kopi, deketin si bocah, aman Bi, nggak nangis lagi. Mereka itu larut dalam, ya Jazuli kan ada perlu keluar ya, ditanyain sama istrinya, tapi ya apa namanya kode-kodean, nggak sampai mertua tahu kayak gitu. Dapat kan lega, dapat yang dituju itu kan lega rezekinya kan. Akhirnya udah tenang begitu. Oh, yang tadi nyari dana gitu ya. Mertuanya ikut ngobrol ke situ. Terus dari mana sih Jul Miki sih ngendi? Ya muter-muter malu butuh, nyari kebutuhan. Oleh
lagi bisa kena. Kalau jujur repot, Bi. Iya, Kadang-kadang kan seperti itu gejalanya. Mereka ngobrol-ngobrol, lupa ada bocah satu lagi hilang, Bi. Anaknya 3. Satu kelas 4 SD, yang 2 itu di bawah 2 tahun, itu kembar. Kembar, tidurnya itu selalu di kiri kanan istrinya begini. Kalau nenen ya nenen semua. Yang nangis kan yang perempuan, yang laki-laki itu nggak ada di kasur. Jadi, Mak, taruhlah namanya Fajri ya. Fajri sini ngendi Mak melu sampean? Bu, Fajri di mana ikut sampean? Nggak tahu, mau kan turu karo kawan, mau kan tidur sama kamu. Mari mbak kakung nih kan. Apa-apa nih loh kok dari kamar udah kayak gitu. Oh langsung dibuka aja sama si anaknya kan, istri Juli. Nggak ada, Bi. Bocah nang ndi. Itu sampai dibalik kayak selimut tumpukan begitu ya. Apa di dalam selimut nggak ada, di pojokan ini dipan nggak ada. Masuk lemari sampai, Mas bocah nang ndi. Waduh, Juli udah mulai pojok tuh, bocah kemana. Akhirnya apa nang buri ya, apa di belakang, diulangin lagi. Dia kan sempat ada ribut-ribut begitu, dia itu ke belakang tapi lewat samping. Itu nggak ada. Pas itu yang kedua kalinya dia coba lewat dalam rumah, itu ada suara memang, Bi, ada suara anaknya, tapi kayak orang geriang gitu loh. Bukan nangis, geriang. Tapi arahnya bukan di area rumah belakangnya. Area sana jauh, yang situ bilang kayak ada makam gitu loh. Bener di area situ. Akhirnya masa di situ sih? Dia mulai pertanyaan sendiri tapi nggak mau terbuka sama istrinya, takutnya makin shock atau apa ya. Takut disalahin. Yang jelas. Akhirnya Pak Josuli keluar lagi lewat depan lagi, terus masuk gang kecil. Nanti jatuhnya belakang rumah sih, sebenarnya muter. Itu bocahnya lagi duduk, Bi, duduk kayak di bawah pohon kersem. Ada semacam di sana kan besi-besi ya, banyak besi-besi tua bekasnya bekor, pating geletak begitu ya, di bawah pohon kersem. Dia duduk situ sambil makanin sesuatu kayak kersem yang merah-merah itu. Kalau orang kulon biasanya ngomongnya ceri desa gitu ya. Kersen ya. Kalau ini di sini kersem di sini kersem. Dia sambil kayak gayam kayak gitu, tapi nggak ada seorang pun di kiri kanan bocah itu, nggak ada. Nah, saya sulit kan, di bocah yang bawa ke situ siapa? Melempatnya caranya primen. Ke atasnya masa lewat orang Sompangan juga kecil banget, lewat genteng mabur nih bocah. Lewat depan kita juga rumah kecil, harusnya kan ngelewatin kita. Akhirnya dipikir buntung, liatin yang bawa siapa? Dia nyerah, weh, kunyuknya siapa sih gawa mene kayak gitu, anaknya kunyuknya siapa? Padahal tahu mungkin itu beli. Dan itu bukan kunyuk yang bukan. Akhirnya dia nyelingkuh ke arah gang lagi, nyari seseorang yang buat teman, maksudnya aku mulai takut gitu loh. Pas nyelingkuh lagi, udah ada sosok itu, Bi, di sampingnya anaknya, lagi kayak kayak gitu loh, digituin, lagi didolani. Itu deket rel memang, Bi. Itu deket lagi gini, tapi dia bilang ya Zuli kayak tepuk tangan bunyi tapi tangannya lambat, Bi, nggak kelihatan ada ininya apa gaunnya gitu loh. Pakai sosok semacam kuntilanak, semacam kayak gitu. Cuman dia bilang kalau di ini ya dressnya lebih darahnya itu banyak banget, walaupun itu gelap tapi kan ada pendarahan yang dari sinar yang rumah agak tinggi gitu ya. Itu kelihatan darah itu banyak banget. Itu saya langsung takut sih, nggak bisa dikatakan kan, nggak bisa diungkapin ke kamu takutnya kayak apa, Yung. Tapi naluri ya saya sebagai seorang ayah, bapak, itu emosi anakku digituin, langsung tek parah nih sama bawa bagelan, apa sih namanya, balok, ada bolong letak, jadi anak dijauh, Allah buk kayak gitu, dihajar si sosok yang mirip kunti itu, karena mukanya juga kelihatan. Buk, ya nggak kan Nabi nyelos ke arah itu, ke tempat duduk itu, ya dia jatuh sendiri, malah sininya kayak rada sakit kayak gitu, jadi gemboling jatuh gitu ya. Yang penting anak jangan sampai kebentur apapun. Jadi beginilah posisinya, anak mulai nangis anaknya kan, sengkol nukur bocah cilik, wani beraninya sama anak kecil. Aku tanyain kalau sama situ berani juga, ya enggak, tapi ya jangan sama anak kecil juga kan, kasihan kayak gini. Ya untung-untung nggak dibawa ke rel atau kemana ya, Jur. Terus gimana? Iya, akhirnya aku pulang, yang satu nangis lagi, yang satu nangis ternyata bukan
kena gangguan kayak gitu. Lapar, Bi. No, lapar. Iya. Jadi nenen dia lagi nggak mau nenen, dia di banyak gomnya, malas makan kayak gitu. Tapi lapar, tapi mau makan nggak mau kayak gitu. Jadi, Jul, matu maning bae Jul, kata mertuanya suruh keluar beli susu sama roti. Gua anak setan kayak maning mah, tapi ditutup lagi jangan sampai keluar. Keluar saya tartir. Pas sudah ini apa namanya balik lagi ke rumah, tetangnya udah makan roti sama susu. Katanya istrinya, "Wong anak Pak ning lemari." Katanya udah ada di lemari. Sebel. Lupa kayak gitu kan, sebel banget. Itu ceritanya kayak gitu doang. Oke. Dan kejadiannya baru semalam, 2 malam yang lalu. 2 malam yang lalu. Iya, 2 malam yang lalu. Ceritanya semalam ya. Iya, ceritanya semalam. Oke. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita ini. Terima kasih Mas Jazuli juga yang udah berbagi kisah ini. Ya. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga, kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di Ngobor episode selanjutnya bersama Bro Ayung tentunya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.